warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 251506104 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan kode dari tugas project UAS Aljabar Matrix yang tugasnya itu disuruh membuat modul yang nantinya modul itu bisa kita panggil di file program lain. Jadi di sini saya membuat modul bernama Lutfi 064. Di sini tuh berisikan saya tuh membuat 3 fungsi yang nantinya bisa dipanggil gitu. Yang pertama tuh ada fungsi determinan 2 kali 2. Di sini tuh ada parameternya matriks. Ada variabel determinan itu isinya matriks. Ada 00 ini baris ke 0, kolom ke 0 dikali matriks baris ke 1, kolom ke 1 dikurang matriks baris ke 0, kolom ke 1 dikali matriks baris ke 1, kolom ke 0. Nah, yang dimana ini tuh adalah rumus dari determinan. Jadi, kan rumus determinan itu AD min BC. Nah, ini A kali B min B kali C. Selanjutnya, jika sudah ini ditemukan hasilnya, nanti itu akan mereturn mengembalikan determinan. Selanjutnya ini ada fungsi perkalian matriks. Fungsi perkalian matriks ini parameternya ada A sama B. Di sini tuh ada if len A. Ini maksudnya itu jika nanti panjang kolom A tidak sama dengan panjang baris B, itu perkalian matriksnya tidak dapat dilakukan gitu. Return perkalian matriks tidak dapat dilakukan. Nah, di sini itu ada hasil 0 for j in range len B di dalam kurung 0 for i in range len A itu digunakan untuk membuat matriks hasil gitu, yang seluruh elemennya bernilai 0. Selanjutnya di sini ada for i in range len A digunakan untuk mengiterasi gitu, setiap baris pada matriks A. Variabel i itu berfungsi sebagai indeks yang menunjukkan baris matriks A sedang diproses. Selanjutnya ada for j in range len B 0. Nah, sama kayak tadi, bedanya itu kan tadi ini len A ini mengiterasi baris ya, setiap baris. Kalau yang ini itu dia mengiterasi setiap kolomnya. Selanjutnya ada for k in range len B digunakan untuk melakukan proses perkalian elemen-elemen yang bersesuaian antara baris matriks A dengan kolom matriks B gitu. Nah, variabel K ini dia berfungsi sebagai indeks untuk berpindah dari satu elemen ke elemen lainnya selama proses perhitungan gitu. Selanjutnya itu ada apa ini, hasil dalam kurung siku ini IJ plus sama dengan A dalam kurung siku IK dikali B dalam kurung K dalam kurung siku KJ itu merupakan inti dari proses perkalian matriks pada baris ini, elemen pada baris ke I itu ke I, matriks A itu dikalikan dengan elemen pada kolom ke J matriks B. Kemudian hasil perkalian tersebut itu dijumlahkan secara bertahap gitu dan disimpan pada posisi hasil dalam kurung siku I dalam kurung siku J itu baris dan kolom. Nah, di sini kan ada operator plus sama dengan. Itu digunakan untuk menambahkan hasil perkalian ke nilai sebelumnya hingga seluruh elemen yang diperlukan itu telah diproses. Selanjutnya ada return hasil itu untuk mengembalikan matriks hasil perkalian gitu yang telah selesai dihitung sehingga dapat digunakan atau ditampilkan ke program utama. Selanjutnya ini ada fungsi transpose matrix, parameternya matrix. Nah, di sini ada variabel hasil itu
ada list kosong yang dimana nanti untuk menampung matriksnya gitu. Selanjutnya for J in range len matrix 0 itu digunakan untuk menghitung jumlah kolom matriks gitu. Variabel J-nya ini berfungsi sebagai indeks kolom yang nantinya akan menjadi indeks baris matriks hasil transpose gitu. Nah, di sini ada variabel baris, terus ada list kosong juga. Itu digunakan untuk membuat list kosong sementara gitu yang akan menyimpan elemen dari satu baris pada matriks hasil transpose. Nanti itu tergantung ulangannya itu tergantung matriksnya itu berapa kali berapa. Terus ini ada for I in range, ada len matrix, itu sama aja kayak tadi itu, tapi ini baris, bikin baris. Nanti ada baris append, itu digunakan untuk mengambil elemen dari matriks awal yang berada pada posisi baris ke I dan kolom ke J, kemudian menambahkan ke dalam list baris gitu. Proses ini merupakan inti dari operasi transpose, karena elemen-elemen yang semula berada dalam satu kolom pada matriks awal akan disusun menjadi satu baris matriks hasil gitu. Selanjutnya ini ada hasil append baris, itu digunakan untuk menambahkan list hasil yang telah terbentuk ke dalam list hasil gitu. Selanjutnya, dengan demikian, setiap hasil pengambilan elemen dari kolom matriks awal akan menjadi satu baris baru pada matriks transpose. Selanjutnya ada return hasil, itu digunakan untuk mengembalikan matriks hasil transpose yang telah selesai dibentuk gitu agar dapat ditampilkan program utama. Nah, ini contohnya jika modul tadi itu dipanggil gitu. Kita importkan v064, kita kita ini kan gitu namanya jadi UPI. Jadi nanti kita manggilnya itu nggak harus v064, dipanggil UPI. Di sini tuh saya membuat ada matriks 2x2. Ini ada A sama B matriksnya. Selanjutnya nanti itu di outputannya itu saya ingin nanti itu outputnya itu menampilkan matriks A ini dan menampilkan matriks B juga gitu. Sini ada for baris in A, itu gunanya tuh yang tadinya bentuknya gini itu nanti jadi bentuknya itu ke bawah gini dia. Jadinya pakai ini for baris in A, ulangan dari situ. Ya ini kalau mau manggil fungsi yang tadi itu kan di file yang berbeda ya fungsinya. Nah, itu kita bisa manggil, kan kita tadi udah importin. Kita bisa manggil, kita panggil. Misalnya ini kita ituin variabel determinan A, kita panggil fungsi tadi dengan nambahin ini upi dot determinan. Tadi kan kita namain fungsinya determinan 2x2. Nah, ini dalam kurung A. Nah, nanti print determinan A sama dengan nanti hasilnya akan keluar. Gitu juga kalau kita manggil determinan B. Selanjutnya ada ini kita buat variabel perkalian matriks A kali B. Sama aja kalau mau manggil modulnya itu kita ketikkan UPI terus dot sama kita ngetikin fungsi perkalian matriks yang ada di modul sebelumnya kita buat itu. Ada ini nilainya itu ada A, B. Nanti itu di outputnya akan hasil perkalian matriks A dan B nanti akan memunculkan gitu. Ini sama kayak tadi gunanya itu per baris. Nanti jadinya tuh dia tidak ke kanan terus gitu. Nanti dia akan bentuk sebuah matriks gitu. Pakai perulangan baris in perkalian matriks AB ini. Selanjutnya kalau kita ingin memanggil fungsi transpose, kita misalkan kita membuat variabel trans sama dengan kita panggil modul UPI dot transpose matriks yang tadi sudah kita buat. Terus kita ingin transposkan matriks A. Ini nanti outputnya akan menampilkan transpose matriks A ini berapa, sama kayak tadi juga for baris. Langsung aja kita run. Nah, nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, nanti itu akan munculkan matriks A berapa. Tuh, dia ke bawah gini ya. Kalau misalnya kita nggak pakai for baris, nanti dia lagi nyamping gini. Bahwa matriks A berapa, matriks B berapa, determinan A-nya ketemu 2, determinan B-nya ketemu 16. Terus hasil perkalian matriks A dan B-nya ketemu di 18, 28, 31, 50. Transpose matriks A yang tadinya 22, 34 jadi 23, 24 gitu. Mungkin itu aja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.